Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Laila Wawe dengan NIM F1C1181071 dari kelas Kimia A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Mikrobiologi Umum yang berjudul Bakteri Lactobacillus casei dan perannya dalam pembuatan keju. Pada kesempatan kali ini, ada 3 sub pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi bakteri Lactobacillus casei. Yang kedua, metabolisme bakteri Lactobacillus casei. Dan yang ketiga, isolasi bakteri Lactobacillus casei. Pertama, bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei termasuk dalam kerajaan Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, dan genus Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus casei adalah bakteri gram positif anaerob dengan ciri-ciri tidak menghasilkan spora, mampu bertahan pada pH rendah, tahan terhadap garam empedu, memproduksi antimikroba dan daya antagonistik terhadap patogen enterik, serta dapat tumbuh dengan baik pada medium sederhana. Komponen sel bakteri Lactobacillus casei. Struktur dari sel bakteri Lactobacillus casei terbagi menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri atas kapsul, dinding sel, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan dalam struktur dalam terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung, mempertahankan kelembapan sel, dan membantu merekatkan sel pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel agar tidak mudah rusak di daerah yang tekanan osmotiknya rendah dan mempertahankan bentuk sel dari bakteri tersebut. Membran sel atau membran plasma berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang berada dari luar. Flagela berfungsi sebagai alat pergerakan. Pili berfungsi untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Nukleoid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika yang membawa gen asing yang akan disisipkan pada bakteri. Bakteri Lactobacillus casei adalah bakteri berbentuk batang atau dikenal dengan istilah basil dengan ukuran 0,7 mikrometer sampai 1,1 mikrometer kali 2,0 mikrometer sampai 4,0 mikrometer. Bentuk basil sendiri terbagi menjadi 3, yaitu monobasil atau basil tunggal, diplobasil atau basil bergandeng dua-dua, dan streptobasil atau basil memanjang atau berantai. Golongan bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei termasuk dalam golongan prokaryotik. Inti sel bakteri Lactobacillus casei tidak mengandung membran inti, tetapi memiliki membran plasma, nukleoid, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Perkembangbiakan bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei berkembang biak secara vegetatif dengan cara membelah diri. Pada kondisi lingkungan yang baik, bakteri Lactobacillus casei dapat membelah diri setiap 20 menit. Siklus hidup bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei mengalami 4 tahap pertumbuhan selama 48 jam. Yang pertama, fase lambat yang terjadi pada 0-4 jam. Yang kedua, fase logaritmik atau fase eksponensial yang terjadi pada 8-32 jam. Yang ketiga, fase stasioner yang berlangsung pada 34-38 jam. Dan yang terakhir, fase kematian yang terjadi pada 40-48 jam. 1. Fase lambat. Pada fase lambat, populasi bakteri Lactobacillus casei belum mengalami peningkatan jumlah bakteri. 2. Fase logaritmik. Pada fase logaritmik, pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei
berlangsung, ditandai dengan peningkatan populasi secara signifikan. 3. Fase stasioner. Pada fase ini, laju pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei sama dengan laju kematian dari bakteri Lactobacillus casei, sehingga jumlah dari bakteri Lactobacillus casei akan tetap. 4. Fase kematian. Pada fase ini, sel bakteri Lactobacillus casei akan mengalami kematian dengan cepat, sehingga fase ini kebalikan dari fase logaritmik. Habitat bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei terdapat pada manusia maupun hewan, serta terdapat dalam bahan pangan seperti sayur, buah, dan produk hasil fermentasi seperti yogurt, keju, dan lain-lain. Metabolisme bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei tergolong dalam bakteri anaerob fakultatif yang dapat hidup dengan adanya oksigen, tetapi tetap juga dapat tumbuh secara anaerob bila oksigen tidak tersedia. Media MRSA atau Manregosa Sherp agar merupakan media pertumbuhan yang baik untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat, termasuk dalam genus Lactobacillus, termasuk bakteri Lactobacillus casei. Media MRSA mengandung 1% pepton, 1% beef extract, 0,5% yeast extract, 2% glukosa, 0,5% sodium asetat, 0,2% kalium fosfat, 0,2% amonium sitrat, 0,02% magnesium sulfat, dan 0,005% mangan yang menjadi sumber nutrisi bagi bakteri Lactobacillus casei maupun bakteri asam laktat lainnya. Suhu optimum pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah 30-30 derajat Celcius, tetapi bakteri Lactobacillus casei tetap dapat hidup pada suhu 15 derajat Celcius. Suhu dapat mempengaruhi bakteri Lactobacillus casei dalam dua cara yang berlawanan, yaitu apabila suhu naik, maka metabolisme bakteri Lactobacillus casei akan naik dan pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya, apabila suhu turun, maka metabolisme bakteri Lactobacillus casei itu pun turun dan pertumbuhan diperlambat. Bakteri Lactobacillus casei menghasilkan asam laktat yang diperoleh dari hasil fermentasi glukosa dan pembentukan laktat yang bersifat homofermentatif dengan membentuk laktat murni hampir 85%. Bakteri Lactobacillus casei menggunakan laktosa sebagai sumber karbonnya, menghasilkan produksi asam laktat dengan konsentrasi yang tinggi. Bakteri Lactobacillus casei juga mampu memetabolisme sitrat. Co-metabolisme sitrat dan laktosa menyebabkan produksi senyawa aroma CO2 dan C4 seperti diasetil. Kemudian yang terakhir, isolasi bakteri Lactobacillus casei. Isolasi bakteri Lactobacillus casei dapat dilakukan pada sampel produk yang telah difermentasi oleh bakteri Lactobacillus casei seperti keju, yogurt, Yakult, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isolasi bakteri Lactobacillus casei pada sampel keju. Tahapan-tahapannya yang pertama, 5 gram sampel keju masukkan ke dalam 45 ml media MRSA. Kemudian dihomogenkan hingga diperoleh pengenceran 10⁻⁻⁻⁰. Setelah diencerkan, kemudian diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian sampel diencerkan dengan media pepton water dalam tabung flakon hingga pengenceran 10⁻⁹. Kemudian dilakukan proses plating. Kultur dari pengenceran 10⁻⁸ dan 10⁻⁹ diinokulasikan pada media MRSA dengan metode gores. Lalu diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Koloni bakteri Lactobacillus casei tunggal yang tumbuh dimurnikan kembali dengan cara menginokulasikan koloni ke dalam media MRSA secara gores dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Isolat murni yang telah dihasilkan disimpan pada media MRSA miring untuk perlakuan selanjutnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.